Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, Pak. Pagi, Kabar baik, Bapak. Pak. Baik. Selamat pagi, Pak. Baik. Baik. Ya, Pak, lihat wajah-wajah anak-anak semua cerah, membahana badai, bagus sekali. Ya, siap untuk menerima pelajarannya. Iya. Baik. Ya, jadi untuk memulai pelajaran kita, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dan siap menerima pelajaran. Dan untuk berdoa saya minta ya Nak Nina ya. Iya, Bapak. Ya, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran dari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Nina. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak ingin mengecek dulu kehadiran kalian semua. Apakah kalian hadir semua? Untuk sekretaris Nak Ervina, Iya, apakah Pak. teman-teman kamu hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Jadi Pak tidak perlu mencek lagi satu-satu karena Pak sudah dengar dari sekretaris kalian yang paling baik ini. Ya, baik. Ya, sebagai seorang warga negara yang baik, kita semua kita harus bersyukur karena kita berada di negara yang sangat makmur. Untuk kita semua, kita harus bersyukur. Untuk itu, kita harus menyanyikan lagu terlebih dahulu, lagu kebangsaan, mungkin lagu Padamu Negeri. Anak-anak semua tahu? Tahu, Pak. Iya, Pak. Ya. Tahu, Saya Pak. saya minta Nak Suherni untuk memimpin kita dalam lagu ini, lagu Padamu Negeri. Baik teman-teman, marilah kita mengambil sikap siap untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jiwa raga kami Padamu Negeri, kami janji padamu negeri, kami padamu kami mengabdi, jiwa raga kami. Terima kasih Pak. Ya, baik. Oke, baik. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus bersyukur ya. Jadi Pak doakan kemudian hari kalian semua itu menjadi anak-anak yang sukses kemudian hari. Ya, untuk Indonesia tercinta. Amin. Ya, baik. Kira-kira ada yang masih ingat mengenai pelajaran yang minggu lalu? Saya Pak Iwan. Ya, Nak Ihsan silakan. Iya, Kira-kira iya, mengenai Pak. Ya, pembelajaran minggu lalu itu tentang peran dan dampak teknologi informasi dan komunikasi, Pak. Oke, baik. Jadi yang minggu lalu itu kita membahas tentang peran dan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, perannya mungkin di kita sekarang itu, ya buktinya adalah ini sudah kita video conference, walaupun kita tidak berhadapan langsung, tapi kita bisa saling bertukar informasi, Pak memberikan pelajaran kepada kalian. Ini adalah salah satu contoh perannya. Ya, ini di bagian pendidikan, mungkin di bagian kesehatan lain lagi, ya, di bidang militer lain lagi. Jadi itu adalah perannya. Ya, baik. Dan dampaknya juga ada yang dampak yang baik, ada yang dampak yang tidak baik. Mungkin ada yang bisa
menyebutkan dampak-dampaknya mungkin? Contoh-contoh pengaruhnya baik dari Ya. teknologi informasi dan dampak buruknya mungkin? Ada kan? Ya, saya Pak. Ya, silakan, Nak Nina, silakan. Ya Pak, dari TIK itu ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak baiknya seperti memudahkan kita untuk mengakses informasi dan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Selain itu, apalagi ya Pak, minggu kemarin itu membuka lapangan bisnis Pak di online. Selanjutnya meningkatkan layanan informasi secara virtual, bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri gitu Pak. Tapi ada juga dampak negatifnya Pak, yang minggu lalu sudah dibahas. Pertama, rawannya pornografi. Yang kedua itu penipuan online. Ada perjudian online juga Pak. Terus ada cybercrime. Lalu tersebarnya virus Pak di komputer. Gitu Pak. Baik, Terima kasih. baik. Tepuk tangan dulu untuk Nak Nina, silakan ke anak-anak semua. Ya, baik sekali. Ya, jadi dalam teknologi informasi dan komunikasi itu banyak sekali dia punya kegunaan dan dia punya kelemahan. Ya, jadi itu sudah. Jadi untuk kalian semua anak-anakku yang kukasihi, kalian harus menggunakan informasi dan komunikasi itu dengan tujuan yang baik. Tidak boleh yang tidak baik itu yang tadi sudah Nak Nina, kalian punya teman itu Nina sudah sebutkan tadi. Jadi ingat, manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu di hal yang baik. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini itu mengenai perangkat lunak komputer. Ya, mengenai perangkat lunak komputer. Ya, baik. Ya, jadi pasti anak-anak sekalian juga sudah pernah mendengar ini mengenai perangkat lunak. Ya. Tunggu Pak share screen dulu. Iya, tentang perangkat lunak komputer. Ya, jadi baik. Oke, tujuan kalian belajar perangkat lunak komputer itu supaya kalian dapat menganalisis jenis perangkat berdasarkan kategorinya dengan benar. Jadi kalian belajar ini supaya kalian tahu bahwa perangkat lunak itu ada beberapa jenis dan kategorinya. Seperti itu. Ya, yang kedua, kalian dapat menganalisis fungsi, ya, kegunaan dari perangkat lunak tersebut. Ya, jadi per kategori itu perangkat lunak itu ada dia punya manfaatnya. Begitu. Ya. Bisa paham anak-anak semua? Bisa, Pak. Iya. Bisa Pak. Ya, baiklah. Pak. Jadi Siap, bisa. oke, baik. Coba kalian lihat ini, ya. Oke, baik. Mungkin di antara kalian pasti sudah pernah melihat aplikasi atau software atau perangkat lunak yang seperti ini. Mungkin di kalian punya HP ada, komputer juga ada. Ya. Coba kalian lihat, adakah yang pernah kalian lihat di sini, jumpai di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk perangkat lunak komputer itu dia hampir mirip, ya, hampir mirip dengan aplikasi atau perangkat lunak yang ada di kalian punya HP. Ya. Jadi yang kalian pakai sekarang itu, contohnya Google Classroom, ya, atau Google Meet ini, itu juga menggunakan aplikasi atau perangkat lunak. Jadi mungkin dia punya formatnya beda. Jadi kalau di aplikasi Windows atau di
sistem operasi Windows yang biasa kita pakai di sini, itu kita biasa menggunakan file formatnya berbentuk exe. Kalau Android dia itu formatnya APK. Ya, pasti sudah tidak asing untuk kalian kalau kalian yang sudah memakai HP kan? Ya kan anak-anak? Iya Pak. Iya, Pak. Pak. Baiklah anak-anak. Oke, baik kita lanjut lagi. Jadi dalam sistem komputer itu, ya dalam sistem komputer pada umumnya itu terdapat ada tiga kelompok penting. Yang pertama itu software, itu yang akan kita bahas sebentar ini. Yang kedua hardware dan yang ketiga brainware. Ya. Baik. Untuk perangkat lunak atau software itu, anak-anak, perangkat lunak atau software itu adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau menjembatani pengguna komputer atau yang kita biasa disebut dengan user atau pengguna seperti itu dengan perangkat keras. Ya. Jadi contohnya mungkin kita menggunakan Google Meet ini, kita harus menggunakan softwarenya, begitu. Ya, jadi softwarenya memerintahkan kamera, ya kamera yang kalian menghadap sekarang ini, ya kalian melihat Pak Guru, melihat kalian punya teman-teman yang lain, itu adalah pengertian dari software atau perangkat lunak itu. Sudah paham anak-anak semua? Sudah Pak. Iya, Pak. Yang perlu kalian ketahui bahwa kalau dalam perangkat lunak itu pada umumnya ada 4 kategori. Ya, pada umumnya ada 4 kategori. Jadi kategori pertama itu adalah perangkat lunak sistem operasi. Ya, perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi, dan yang paling terakhir adalah perangkat lunak kinerja komputer. Oke, baik. Ya. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam ini mengenai kategori-kategori ini, Pak mau kalian membagi kalian dalam beberapa kelompok dulu. Silakan bagi-bagi kelompok. Tapi ingat harus bagi kelompok yang adil, jangan yang teman akrab saja yang membuat kelompok sendiri dan teman-teman yang lain tidak boleh seperti itu, harus sama rata. Silakan anak-anak. Pak, permisi Pak. Ya, bagaimana Tina? Boleh ke toilet Pak, izin. Oh silakan. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ya, apakah sudah membentuk kelompok anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Jadi tujuan dari Pak Guru membentuk kalian dalam berkelompok ini supaya kalian berdiskusi, ya, membagi pikiran supaya kalian lebih paham, ya. Dari berbagi itu bisa membuat kalian lebih mengetahui lagi kira-kira apa itu perangkat lunak, begitu anak-anak. Oke, baik. Jadi Pak akan membagi masing-masing kira-kira kategori-kategori dari perangkat lunak itu. Coba lihat ya. Video ini, ya. Ini video mengenai perangkat lunak sistem operasi, ya. Tunggu Pak, buka videonya. Ya. Oke. Apakah sudah ada tampilannya anak-anak? Belum Pak. Apakah sudah ada? Lagi proses, Pak. Oke. Baik.
Oke. Ya, sudah adakah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi yang pertama-tama kalian coba perhatikan mengenai perangkat lunak sistem operasi ini. Ya, baik. Sudah ada anak-anak? Sudah ada? Ada Pak. Apa? Sudah, Pak. Sudah ada. Waduh, Pak lihat kayaknya ada yang kurang fokus nih. Semua lagi sibuk apa nih? Oke, baik. Kita tepuk semangat dulu. Jadi yang pertama kita tepuk semangat, tepuk tangan begini, baru semangat, semangat. Lalu gulingkan tangan begini, baru begini. Semangat. Ya, bisa kan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, semua. Oke, 1, 2, 3. Semangat. 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 Oke, baik. Ya. Berarti perhatiannya sudah fokus kembali. Oke, baik. Silakan lihat tampilan yang ada. Ya, ini mengenai perangkat lunak sistem operasi. Ya. Oke, baik. Itu mengenai sistem operasi. Yang berikut mengenai perangkat bahasa pemrograman, ya. Ya. Sudah ada tampilannya anak-anak? Bahasa pemrograman adalah Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Ya. Jelas tidak? Jelas? bahasa Ya. dalam pembuatan program komputer. Banyak sekali bahasa pemrograman. Jadi kita harus tahu macam-macamnya tentang bahasa pemrograman tersebut. Bahasa pemrograman terdapat tingkatan-tingkatan. Berikut adalah tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, berikut untuk bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu adalah bahasa rakitan atau disebutnya sebagai bahasa assembly. Seperti ini adalah sintaks dari bahasa pemrograman assembly, bahasa rakitan. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman tingkat menengah, ada bahasa C, kalau boleh saya masukkan di tingkat menengah, yaitu termasuk bahasa C. Kemudian bahasa Prolog, ya, ini adalah pemrograman logika. Untuk tingkat menengah terbatas. Kemudian untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, di sini ada C++ yang merupakan perkembangan dari bahasa C, Java, yang juga mengikuti kaidah dari bahasa pemrograman bahasa C, kemudian PHP,
C#, dan Visual Basic.net, dan masih banyak lagi. Oke, baik anak-anak. Itu mengenai bahasa pemrograman. Dan yang berikut ini adalah perangkat lunak aplikasi. Dan ini yang paling sering-sering kita temui dalam kehidupan kita, ya. Oke. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Software sering kita dengarkan dengan istilah perangkat lunak. Tetapi, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi, dalam suatu program atau aplikasi, terdapat banyak sekali teks-teks atau tulisan-tulisan yang tersusun sehingga membentuk sebuah program atau terbentuk menjadi sebuah perintah dari sebuah program. Program ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang disebut dengan aplikasi atau program. Ada Photoshop, Firefox, kemudian ada Chrome, dan lain sebagainya. Kita contohkan dengan Photoshop. Photoshop tentu saja bisa kita lihat di layar monitor komputer kita. Tetapi apakah kita bisa melihat Photoshop? Jawabannya adalah tidak. Kemudian ada Chrome. Kita bisa menggunakan Chrome sebagai akses untuk internet. Dan kita juga bisa melihatnya di layar monitor. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi itu yang disebut dengan aplikasi atau program. Kita kembali. Oke, baik. Itu mengenai perangkat lunak aplikasi. Yang berikut itu perangkat lunak menangani kinerja komputer. Ya. Iya. Software utility. Bunyi dia. Kita bisa baca di sini bahwa software utility ini merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu proses Ini cuma belasan. pengaturan, konfigurasi, optimasi atau Selama begitu susah itu DP. komputer. Cuma boleh mau kasih hidup Ini saja. akan sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan apabila Kalaupun hidup. kesalahan error pada sebuah komputer. Baik, supaya langsung saja. Ada 5 macam-macam software utility. Yang pertama, ada yang disebut dengan software antivirus. Kemudian yang kedua ini saya gabungkan saja. Jadi arsip untuk diarsipkan, kompres, filenya dikompres begitu ya. Oke, baik anak-anak. Oke, jadi kalian sudah memperhatikan video yang sudah Pak tampilkan tadi. Ya. Ya. Baik. Jadi untuk kalian semua, karena kalian sudah membuat kelompok, Pak sudah mengirim juga di grup. Ya, di grup mengenai LKPD-nya, ya. Jadi LKPD-nya juga seperti ini, ya. Oke, baik. Jadi di LKPD-nya menyuruh kalian untuk silakan menganalisis, ya. Kira-kira perangkat lunak ini jenisnya apa, fungsinya apa. Ya, silakan menganalisis menurut kelompok masing-masing. Sudah paham, anak-anak? Paham, Pak. Sudah, Paham, Pak. anak-anak? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya. Pak kasih kesempatan untuk mengerjakan ini selama 20 menit. Baik, ini ada 2 ya. Jadi sebentar waktu presentasi nanti walaupun kelompok tetap kalian harus masing-masing supaya kalian lebih mengetahui kira-kira fungsi masing-masing program atau perangkat lunak itu seperti apa. Jadi nanti tetap masing-masing. Oke, silakan kerjakan. Oke, baik. Ya, sudah kerjakan semua? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Pak. Jadi tibalah saatnya bagi kalian untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kalian. Ya, supaya Pak tahu apakah kalian mengerti tidak mengenai tugas yang Pak berikan. Baik. Untuk mempresentasikannya,
Pak pakai game saja, ya. Ya, pakai undian seperti itu, ya. Jadi nanti siapa yang namanya ada duluan, berarti dia yang akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Itu dia punya gambar itu apa dan fungsinya untuk apa, seperti itu, ya. Baik. Ya. Siap-siap. Yang pertama itu biasanya orangnya sangat beruntung, ya. Baik. Ya. 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 Oke, baik. Jadi ini nama-nama kalian, ya. Jadi waktu nama yang terpilih berarti dia harus menjelaskan gambar yang apa, tugas yang sudah ada di LKPD itu, ya. Baik. Kita mulai hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Gaskan. Diklik, Pak. Siapa itu? Iya. Nak Burhan, silakan. Anda sangat beruntung. Anda pertama kali. Bagus, silakan. Ya, silakan. Jelaskan nomor 1 itu. Ya. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Nak Burhan. Sebentar Bu, sebentar Pak. Oh iya. Saya lihat di grup ya Pak ya. Iya, iya. Saya cari kok nggak ada Pak di LKPD ya Pak. Itu Ya, di LKPD. Ya. Yang sudah kalian kumpulkan itu di grup itu? Iya iya. Iya, Sudah ketemu. yang Ya. gambar Windows, Kak Burhan. Ya. Nomor 1 ya Pak. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu kira-kira apa? Silakan. Yang dibahas oleh kelompok kamu, silakan. Iya. Tadi kan ada 4 kategori ya Pak. Ya. Terus kalau untuk yang 1 ini masuknya ke sistem operasi Pak. Ya. Jadi ya, silakan. Terus kalau untuk yang kedua ini Avira masuknya ke utility Pak. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Nak Burhanuddin. Ayo, semua. Ayo, semangat. Ya. Baik. Benar sekali. Ya, jadi untuk yang pertama itu adalah sistem operasi. Jadi itu yang kita biasa pakai sekarang. Ya, Pak Guru pakai itu Windows-nya. Ya, Windows. Kalau yang kalian pakai itu Android. Ya, jadi memang dia juga termasuk dalam kategori sistem operasi, ya. Oke, baik. Yang kedua itu Avira. Ya, Avira itu dia juga termasuk dalam sistem utility, yaitu dia mengawasi atau menjaga komputer kalian itu supaya bersih. Ya, oke, baik. Yang berikut lagi kita akan ulang lagi, ya. Baik. Yang berikut. Ya, silakan Nafaki. Iya Pak. Gimana Pak? Ya, nomor 3 dan 4, silakan. Iya Pak. Nomor 3 ini C++ ya, bahasa pemrograman Pak. Iya. Masuknya ke perangkat lunak bahasa pemrograman. Ya, baik. Yang berikut. Yang nomor 4 perangkat lunak aplikasi Pak. Ya, aplikasi browsing. Ya. Oke, baik, jawabannya tepat sekali. Ya, baik. Oke. Baik. Ya, yang berikut lagi kita akan drawing sama-sama. Kira-kira siapa lagi yang akan dapat? Ya, Nak Leticia, silakan. Ya,
Jelaskan nomor Iya, 8 Pak. dan nomor 9. Silakan. Nomor 8 dan nomor 9 Iya. Microsoft Excel ya, Pak. Ya, silakan. Microsoft Excel dia termasuk dalam perangkat lunak aplikasi, Pak. Yang Ya, 9 Microsoft PowerPoint juga sama perangkat lunak aplikasi. baik. Oke, baik anak. Terima kasih. Ya. Baik. Kita drawing lagi. Ya. Untuk yang paling terakhir. Ya, baik. Iya, Nak Sofi. Yeay, Nak Sofi ada? Ada, Pak. Nak Sofi. Ya, silakan jelaskan. Silakan jelaskan yang nomor 6 dan 7. Silakan. 6 dan 7. 8, Pak. 6 dan 7. 6 dan 7. Oh, ini perangkat lunak aplikasi, Pak, dua-duanya. Oh iya. Ya, fungsinya untuk apa? Coba-coba yang sudah dihasilkan oleh kelompok kamu itu. Silakan. Coba Kalau jelaskan. misalnya untuk yang 6 itu pemrosesan kata ya Pak. Ya, Jadi pengolah kata. ya, baik. Kalau yang nomor 7 itu untuk aplikasi Google Meeting gitu. Ya. Jadi virtual connection. Iya, baik. Bagus Gitu, Pak. sekali. Ya, bagus. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai perangkat lunak? Pak Guru berikan kesempatan. Setelah kalian sudah pelajari ini, sudah menggali apakah kalian masih kurang paham mengenai perangkat lunak atau aplikasi? Jadi ingat, seperti yang Pak bilang tadi, dia sama, ya, penggunaannya sama dengan yang di kalian punya HP, ya. Tapi mungkin dia punya formatnya yang saja yang beda. Begitu ya, Nak. Jadi kalau kalian sudah bisa mengoperasikan handphone atau smartphone, berarti itu sudah agak mudah untuk kalian mengoperasikan komputer nanti. Seperti itu, anak. Ya, begitu mudah. Ya. Bapak boleh bertanya? Ya. Nanti diajarin nginstal nggak, Pak? Oh iya, nanti kita pada pertemuan berikutnya baru kita belajar itu, ya, mengenai kategori-kategorinya. Begitu. Ya. Dan cara installnya juga sama, ya. Mungkin dia punya langkah-langkah saja yang mungkin agak beda dengan yang mungkin di kalian punya HP itu. Ya, baik ya, Nak. Jadi kalau untuk penginstalannya itu ya memang mudah, tapi ya seperti yang di HP juga, begitu yang kalian punya. Tapi itu sudah yang seperti Pak bilang tadi, dia punya formatnya mungkin beda, ya, seperti itu. Mungkin juga ada aplikasi contohnya Word, ya, Word ada di HP kalian juga mungkin ada, ya. Contoh yang lain seperti Zoom Meeting, ya, Zoom Meeting juga sudah ada di HP kalian, ada juga di komputer, tapi mungkin formatnya berbeda seperti itu. Tapi cara penggunaannya mungkin sama, ya. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Ya. Oke. Baik anak-anak. Jadi yang sudah kalian kerjakan itu semua itu sudah bagus, ya. Tapi untuk kelompok yang paling bagus dia punya analisis dan dia punya materinya semua yang selengkap itu adalah kelompoknya Ibu Ervina. Tepuk tangan dulu untuk semua, ya. Kelompoknya Ibu Ervina, ya. Itu pembahasannya sangat bagus sekali menurut Pak Guru. Tapi bukan berarti, ya, bukan berarti yang lain, ya, bukan berarti yang lain itu tidak bagus, ya, ya. Tapi yang mendetail itu yang paling bagus itu adalah kelompoknya Vina. Oke, baik, ya. Jadi kalian sudah mengerjakan semua LKPD yang sudah Pak kirimkan di grup,
dan sudah paham ya, sudah paham mengenai apa itu perangkat lunak dan fungsi-fungsinya. Jadi yang seperti yang Pak bilang tadi, bahwa perangkat lunak itu seperti sama yang seperti kalian punya, yang di kalian punya HP itu ya. Kalau untuk perangkat lunak kategori sistem operasi ya seperti kalian punya yang Android gitu ya. Kalau yang ada yang mungkin yang punya Apple ya Apple OS mungkin seperti itu ya. Kalau untuk kategori perangkat lunak aplikasi ya seperti yang tadi yang Pak bilang tadi, Zoom meetingnya itu ya. Nah, untuk menangani kinerja komputer ya, contohnya mungkin kalau di aplikasi Android itu contohnya seperti CM Security ya, aplikasi untuk pembersih ruang perangkat atau segala macam, itu sama seperti yang di komputer juga ada yang seperti itu ya. Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini itu mengenai perangkat lunak dan fungsi-fungsinya. Apakah sudah jelas semua anak-anak mengenai perangkat lunak ini? Iya, Jelas Pak, sudah jelas. Baik. Oke, baik. Ada yang bisa kasih kesimpulan mengenai perangkat lunak yang sudah kita bahas secara bersama-sama ini? Coba, adakah? Saya, Pak. Oh ya, Nafaki. Ya, silakan Nafaki. Ya, Pak. Saya bantu. Ya, Pak, ya. Bantu. Ya. Perangkat lunak adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer dalam kurung user dengan perangkat keras. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Seperti itu mungkin, Pak. Bagus sekali. Ya. Masih ada yang lain mungkin? Ayo. Masih ada yang lain? Oke, baiklah. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, perangkat lunak itu banyak kategorinya. Jadi dia mempunyai peranan masing-masing. Baik, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang materi yang kalian dapat hari ini? Menurut kalian, coba silakan berikan pendapat kalian. Kira-kira apa-apa saja yang kalian pelajari hari ini? Oke. Mungkin ada? Ya. Naisan? Nina? Yep. Ervina? Silakan. Ya, Pak. Ya. Siapa dulu, Pak? Saya, Pak? Apa Isan? Apakah Boleh, Isan? boleh Kanina dulu, silakan. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini kita bisa memahami perangkat lunak itu berbagai macam. Ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak untuk sistem operasi, ada perangkat lunak untuk bahasa pemrograman. Seperti itu, Pak, inti dari materi hari ini. Dan contohnya banyak sekali. Ada juga kita mengenal berbagai antivirus, Pak. Baik. Oke, baiklah. Jadi itu yang sudah kalian pelajari hari ini. Mungkin ada yang kalian suka tidak pelajaran hari ini kita bahas mengenai perangkat lunak ini? Ya. Suka Pak. Jadi kita di sini bisa tahu tentang klasifikasi perangkat lunak. Jadi asalnya kan kita tahu semuanya sama, tapi sekarang kita tahu yang mana sistem operasi, yang mana yang utility, yang mana yang aplikasi gitu Pak. Gitu Pak. Ya. Oke. Jadi kita suka juga sama bapaknya gitu, kita semua juga gitu ya teman-teman. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, oke. Sebelum menutup
pertemuan kita pada hari ini, Pak cuma mau berpesan bahwa kalian itu harus belajar dengan baik supaya apa yang kalian cita-citakan itu semua boleh terpenuhi. Amin, anak-anak semua. Siapa? Halo. Ya, siap. Pak doakan semua kalian itu menjadi anak-anak yang soleh untuk Amin. masa depan kalian. Baik, Pak akan menutup pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau berdoa sebelum kita berpisah. Ayo. Ya, Pak. Oke. Ya, silakan. Mari. Ya. Baiklah teman-teman, untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ya. Ya, semua harus hadir seperti ini juga. Salam semangat untuk kalian semua. Semangat, Pak. Terima kasih.